Bab 376. 16 Misi Pembantaian, 3. Pasukan pemburu iblis adalah kelompok terpisah dengan otoritas atas semua pejabat. Dan lebih jauh lagi, ini adalah eksistensi yang ditempa dengan menghadapi bahaya di medan perang melawan iblis. Di masa lalu, ada statistik yang menggambarkan bahwa setiap anggota dari Demon Hun Squad kelas komandan setidaknya akan membunuh ribuan iblis di medan perang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap pemburu iblis adalah pahlawan kemanusiaan. Dengan demikian, bahkan pejabat dengan kedudukan tinggi seperti itu tidak berani ceroboh sedikit pun ketika berurusan dengan mereka. Ini juga alasan mengapa mereka berdua datang bersama. Di mana orang itu? Kepala militer bertanya dengan ekspresi marah setelah meneriaki petugas tersebut. Petugas itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sekarang, dan hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Long Hao Chen. Konsul dan kepala militer memandang Long Hao Chen, dan tampak terkejut. Bukannya mereka tidak melihat Long Hao Chen dan Kair, hanya Long Hao Chen yang memang terlalu muda. Bagaimana dia bisa terlihat sedikit seperti Demon Hunter dari Demon Hun Squad kelas komandan? Belum lagi fakta bahwa dia akan menjadi kapten mereka. Melihat keduanya, ekspresi Long Hao Chen sekali lagi menjadi serius. Meskipun dia terlihat sangat muda, dia telah mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali. Sebagai kapten dari Demon Hun Squad, yang memerintah dengan pengalaman, dia melihat banyak hal, dan bahkan Demon God Emperor tidak akan membuatnya takut. Dan apalagi dua orang di depan matanya. Akulah yang memanggil kalian berdua. Aku masih belum berkonsultasi denganmu. Long Hao Chen juga tahu bahwa penampilannya tidak terlalu meyakinkan, dan tidak ingin membuang banyak waktu di sini. Mengatakan itu, dia menggerakkan tangan kanannya ke arah kepala militer itu, yang melihat dengan kaget bahwa tangan kanan Long Hao Chen tiba-tiba berubah transparan, tanda yang jelas dari Brilliant Body, digunakan oleh Temple Knight pada langkah ketujuh. Di langkah ketujuh, orang itu ada di langkah ketujuh? Bukankah dia terlalu muda? Itu tidak benar, dia pasti sedang menyamar atau menggunakan pil yang luar biasa. Kepala militer dan konsul saling bertukar pandang, sebelum melangkah maju dengan terburu-buru. Konsul yang mengenakan gaun itu menyatakan, "Halo, pemburu iblis yang terhormat. Saya adalah konsul kota Star Seeker, Sui Mu, dan orang ini adalah kepala militer kota, Han Qianyu." Long Hao Chen mengangguk, "Halo, kalian berdua. Kalian berdua harus tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Saya harap kalian berdua akan menangani situasi di sini dengan tepat. Saya tidak ingin melihat situasi seperti ini muncul di sini lagi, atau, saya pasti akan mengajukan keluhan ke aliansi, meminta untuk mengeluarkan Anda dari posisi Anda." Tanpa formalitas sedikit pun, Long Hao Chen langsung mengungkapkan pikirannya. Konsul Sui Mu masih lebih baik, ekspresinya hanya berubah sedikit sebelum kembali normal. Tetapi kepala militer Han Qianyu itu mengerutkan alisnya, "Saya belum menanyakan nama Anda, Tuan." Kapten dari Komandan kelas 64 Demon Hun Squad, Long Hao Chen. Sebelum mengatakan ini, dia memperhatikan untuk melepaskan penghalang cahaya keemasan, menutupi dirinya dan dua pejabat kota Star Seeker, mengisolasi semua suara. Mengenai status Long Hao Chen, Sui Mu dan Han Qianyu tidak memiliki keraguan sedikit pun. Atribut cahayanya, dan Brilliant Body dari langkah ketujuh mengatakan banyak hal. Ini banyak sebagai bukti, jadi ini tidak mungkin palsu. Halo, Kapten Long. Bajingan ini benar-benar merusak wajah orang-orang dari kota Star Seeker hari ini. Setelah kembali, saya secara alami akan menangani masalah ini dengan tepat. Karena diri Anda yang istimewa adalah Kapten Pasukan Pemburu Setan, misi Anda sendiri adalah yang perlu Anda khawatirkan. Perintah saya atas kota Star Seeker tidak perlu dikritik sejauh itu. Klasemen tinggi dari diri saya yang rendah hati di kota Star Seeker bukanlah sesuatu yang dapat Anda hilangkan hanya dengan laporan. Kata-kata Han Qianyu jelas membawa kemarahan, dan Sui Mu adalah orang yang menarik lengan bajunya, tanpa menghentikan pidatonya. Long Hao Chen awalnya menahan amarahnya, tapi mendengar itu, kulitnya berubah sangat tidak sedap dipandang, dan dia memberikan jawaban dingin, tampaknya bawahan itu hanya meniru sifat buruk atasan mereka. Pasukan pemburu iblis memiliki otoritas, dan Anda pasti tahu tentang tuan itu. Karena diri Anda yang terhormat tampaknya tidak mempertimbangkan kesalahan dalam perilaku bawahan Anda, masalah ini akan dilaporkan ke atasan. Kair, kita pergi. Mengatakan itu, Long Hao Chen menarik tangan Kair, membawanya ke pintu keluar, mengabaikan dua petinggi dari kota Star Seeker. Sampah apa? Melihat sosok Long Hao Chen dan Kair yang pergi, Han Qianyu tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan marah. Di samping, Sui Mu tersenyum pahit, "Han tua, mengapa repot-repot sebanyak itu? Pemburu iblis tidak mudah ditangani. Dan tahukah Anda, kali ini bawahan Anda yang salah.
Anda tidak perlu mengatakan itu sekarang, dan masalah itu akan berlalu. Han Qianyu tertawa muram, apa yang akan dia lakukan padaku? Bukankah prajurit itu hanya mengambil sejumlah uang dari kamar dagang ini? Sampah ini, bahkan uang di tangan mereka tidak ada di tempatnya. Mari kita kembali dan biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Pasukan pemburu iblis hanyalah pengawas dan tidak lebih, dan mereka hanya di tingkat komandan. Mereka harus setidaknya berada di tingkat raja agar sejajar dengan kita. Apa sajakah itu? Mereka pikir mereka luar biasa setelah membunuh beberapa iblis? Mengingat betapa sensitifnya pendengaran Long Hao Chen, dan suara keras yang disengaja yang digunakan Han Qianyu saat berdebat dengan Sui Mu, setiap kata-katanya didengar oleh Long Hao Chen. Ini bukan sekadar provokasi lagi, dan penggambaran bawahan yang meniru sifat buruk atasan mereka jelas membuat Long Hao Chen semakin marah. Apa yang dipikirkan Sui Mu pada dirinya sendiri adalah, bukankah kamu hanya memberi pihak lain kendali pada dirimu sendiri? Namun, dia juga tahu Han Qianyu memiliki dasar untuk apa yang dia katakan. Siapa yang membiarkan dia menjadi putra dari kepala pelengkap kuil prajurit? Jika tidak, posisinya sebagai kepala militer kota Star Seeker tidak akan stabil seperti itu. Awalnya, Long Hao Chen merasa menyesal tentang menyalahkan pihak lain yang berlebihan. Meskipun kata-kata Han Qianyu sebelumnya tidak menyenangkan, itu adalah fakta bahwa dia tidak memiliki otoritas untuk ikut campur dalam urusan militer kota. Masalah ini akan dilaporkan, tetapi keluhannya tidak akan menimbulkan banyak gangguan. Namun, kesombongan Han Qianyu benar-benar membuat marah Long Hao Chen, untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia mendukung para prajurit ini dalam menerima suap. Merasakan perubahan suasana hati Long Hao Chen, Kair memancarkan niat dingin, haruskah saya pergi? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu tidak bisa melawan mereka. Mereka adalah administrator aliansi, jadi jika Anda bertindak, Anda akan menjadi orang yang salah. Kami harus mengikuti melalui jalur resmi. Ayo kembali sekarang. Saya punya cara untuk menangani masalah ini. Orang ini benar-benar keras kepala dan sangat percaya diri, dan tidak cocok sebagai kepala militer kota ini. Selesai berbicara, dia menarik Kair kembali ke hotel. Pada pagi hari kedua, Long Hao Chen pergi jalan-jalan dengan Sima Xian untuk memberitahu orang-orang dari kamar dagang Yue bahwa mereka akan melewati benteng Tenggara. Kemudian, rombongan 7 orang itu mengambil inisiatif untuk meninggalkan kota Star Seeker, langsung menuju benteng Tenggara. Long Hao Chen tidak memberitahu rekan-rekannya tentang semua yang terjadi sehari sebelumnya, bertekad untuk menangani masalah ini sendiri. Ketika mencapai benteng Tenggara, dan tiba di hotel yang diatur untuk mereka oleh kamar dagang Yue, Long Hao Chen pergi sendiri. Kair awalnya ingin ikut, tetapi dihentikan oleh Long Hao Chen. Dengan pertanyaan sederhana, Long Hao Chen mencari tujuannya, markas besar kuil prajurit. Tolong teruskan pesan bahwa kapten dari Komandan 64 Skuad Pemburu Setan, Long Hao Chen, mencari wawancara dengan kepala kuil prajurit. Long Hao Chen memberitahu penjaga yang bertugas di kuil prajurit sambil menunjukkan ubin pasukan pemburu iblisnya sendiri. Untuk bisa menjadi penjaga kuil prajurit, dia secara alami bijaksana dan bergegas memberi Long Hao Chen penghormatan prajurit, sebelum mengambil ubinnya dan membuat laporan. Melihat bahwa pada usia ini, Long Hao Chen adalah kapten dari pasukan pemburu iblis yang berhasil naik ke tingkat komandan, jelas bahwa pasukan pemburu setan mereka sangat mungkin akan mencapai raja atau bahkan tingkat kaisar di masa depan. Demon Hun Squad kelas komandan semacam ini diperlakukan sangat berbeda. Keenam kuil semuanya ditugaskan untuk menjaga sebuah benteng, membentuk garis pertahanan dari Temple Alliance. Di perbatasan Tenggara, kuil prajurit memiliki otoritas mutlak. Dan karena benteng Tenggara adalah yang paling dekat dengan provinsi tengah wilayah iblis, pasukan pemburu iblis sering berhenti di sini dan mengunjungi petinggi kuil prajurit, berkomunikasi satu sama lain atau bahkan kadang-kadang mencari bantuan. Dengan demikian, permintaan pertemuan Long Hao Chen adalah hal yang sangat normal. Meskipun tidak akan mudah untuk mengatakan apakah kepala kuil prajurit akan bersedia untuk bertemu dengannya. Penampilan Long Hao Chen sangat damai, dan hari ini, dia secara khusus berubah menjadi armor suci agung untuk datang ke tempat ini. Beberapa saat kemudian, penjaga itu sudah kembali, dan bersamanya datang seorang pria parubaya berusia 40 sesuatu. Pria parubaya ini berpakaian merah, sangat tinggi dan besar. Tubuhnya sebenarnya membuat Sima Xian pucat jika dibandingkan. Melihat Long Hao Chen, dia juga terkejut, "Hoa, sangat muda. Jadi kau adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 64, Long Hao Chen." Long Hao Chen mengangguk, "Halo, ya saya." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, "Kapten Long benar-benar muda. Saya adalah kepala pembantu kuil prajurit bernama Su Zongliang. Selamat datang, Kapten Long."
Mengatakan ini, dia memberi isyarat ke arah Long Hao Chen. Dengan anggukan, Long Hao Chen mengikuti kepala tambahan ini di dalam kuil prajurit. Kuil prajurit tampak kurang elegan dibandingkan dengan kuil imam, dan lebih sederhana dan menakjubkan. Setelah pintu masuk ada aula yang sangat besar. Atapnya yang tingginya mencapai 30 meter memberikan kesan yang sangat luas. Dan tepat di depan pintu, di posisi tengah aula kuil prajurit, berdiri sebuah patung. Melihatnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menghentikan kemajuannya, memberikan pandangan hormat ke patung ini sebelum melakukan hormat ksatria. Tinju kanannya yang diletakkan di dada armor suci mulia membuat suara logam bertabrakan. Su Zongliang tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya, melihat Long Hao Chen dalam cahaya baru, dengan pendapat yang semakin baik. Bagi kuil prajurit, patung ini adalah tanda kemuliaan tertinggi. Karena orang ini mengenakan baju besi ksatria, dia jelas seorang ksatria. Tetapi dengan memberikan salam hormat seperti itu pada patung ini pada saat-saat pertamanya di sini, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan pendapat yang baik dari kepala pembantu kuil prajurit ini? Terlebih lagi, Su Zongliang tampil terus terang, tetapi sebenarnya cukup teliti, dan memiliki penglihatan yang baik untuk menilai orang. Dia sepenuhnya yakin bahwa rasa hormat yang diberikan Long Hao Chen pada patung ini berasal dari lubuk hatinya. Tentu saja Long Hao Chen itu tulus. Di samping patung ini berdiri papan bertuliskan horizontal. Di atasnya tertulis, pedang 1000 tahun. Itu benar, ini adalah patung pengguna pedang suci Ye Wuxiang. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, jenius terbesar yang pernah muncul di 6 kuil agung adalah Ye Wuxiang. Dia bahkan memicu harapan bahwa kuil prajurit dapat memperoleh posisi terdepan di antara 6 kuil besar dan bahwa mereka semua akan dikumpulkan di bawah komandonya. Sayangnya, pengguna pedang suci ini meninggal terlalu dini. Bab 377. Turunnya pedang ilahi, I. Saat itu, ketika Ye Wuxiang meninggal dalam pertempuran melawan Kaisar Dewa Iblis, semua prajurit dari aliansi kuil telah mengenakan kain putih sebagai tanda berkabung. Dan karena pertempuran itu, kuil prajurit memperoleh status yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, sejak saat itu, tidak ada jenius lain dari skala Ye Wuxiang yang pernah muncul lagi di kuil prajurit. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat patung Ye Wuxiang. Penampilannya tidak semenarik ketenarannya. Sebenarnya, dia terlihat agak dekat dengan orang biasa. Batu Ye Wuxiang miring, pedangnya dipegang secara horizontal di depannya. Samar-samar, semangat besarnya bisa dirasakan. Namun, setelah menontonnya untuk waktu yang singkat, Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ekspresi wajah Su Zongliang berubah, "Kapten Long, jadi kamu." Long Hao Chen menghela nafas dengan sedih, sayang sekali patung ini tidak menggambarkan maksud pedang dari leluhur Ye Wuxiang. Patung itu sepertinya dekat dengan cangkang kosong. Faktanya, patung Ye Wuxiang ini sudah menjadi mahakarya, namun Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi ingin terlihat lebih baik. Di lantai pertama Menara Keabadian, patung bencana tidur, Holy Necromancer Elux, memberinya kesan kesempurnaan yang terlalu mengejutkan. Menggambarkan bahkan sikapnya yang kuat dan ekspresinya, itu pada dasarnya adalah reproduksi yang sempurna. Sebagai perbandingan, patung Ye Wuxiang ini secara alami tampak tidak sempurna. Dari mendengar kata-kata terakhir Long Hao Chen, kesan baik yang baru saja dimiliki Su Zongliang terhadapnya sepertinya telah lenyap sama sekali. "Kapten Long, tolong jangan terlalu kritis pada patung pahlawan kuil prajurit kita. Jika tidak, bahkan jika Anda seorang pemburu iblis, saya masih ingin menantang Anda, untuk mempertahankan kehormatan kuil prajurit kita." Long Hao Chen tampak sedikit terkejut. Hal ini membuatnya menyadari bahwa perkataannya memang cukup kasar. "Maaf, saya perlu meminta maaf kepada Anda. Saya terburu nafsu." Hanya saja di tahun-tahun itu, leluhur Ye Wuxiang disebut pedang 1000 tahun, namun sayang niat pedangnya tidak diungkapkan oleh patung ini. Jika ini bisa dilakukan, mungkin seseorang akan mendapatkan pemahaman karena itu. Su Zongliang menatap Long Hao Chen dengan serius, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa anak ini benar-benar orang yang tulus. Sambil menghela nafas, dia menyatakan, akan terlalu sulit untuk membiarkan maksud pedang dari Komandan Ye muncul di patung. Bahkan di hari-hari itu, tidak ada seorang pun di faksi Komandan Ye yang benar-benar bisa meniru niat pedangnya, apalagi sekarang. "Komandan Ye?" Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zongliang menjawab, "Komandan Ye bukan hanya penguasa kuil prajurit kita, tapi juga panglima tertinggi dari 3 pasukan di Benteng Tenggara. Para leluhur semua memanggilnya sebagai Tuan yang terhormat." Long Hao Chen mengangguk dalam diam, menjawab, "Hall Master Su,
tahukah Anda kapan saya bisa bertemu dengan kepala bangsawan kuil prajurit? Su Zongliang terkejut, berpikir dalam hati, anak ini benar-benar ingin bertemu dengan kepala. Bukankah dia tampaknya melihat dirinya sendiri sebagai karakter yang hebat? Long Hao Chen secara alami mengantisipasi pikirannya, dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, Hall Master Su, kali ini, saya datang ke kuil prajurit untuk 3 hal, dan di antara mereka, saya dapat meminta bantuan Anda untuk 2 di antaranya. Tapi aku harus bertemu kepala kuil untuk yang paling penting. Su Zongliang mengerutkan alisnya, aku khawatir bertemu dengan kepala kuil akan sedikit sulit karena dia sibuk dengan masalah. Long Hao Chen menghadap patung tepat di depan, menyatakan dengan tenang, bagaimana jika saya mengatakan itu berkaitan dengan leluhur Ye Wuxiang? Apa? Su Zongliang terkejut, terkait dengan Komandan Ye? Kapten Long, bisakah kau memberitahuku tentang apa ini? Long Hao Chen tidak mencoba bertele-tele dan mengangguk, ini tentang saran yang baru saja saya berikan. Saya harus bisa mencapainya, aku bisa memberikan patung ini dengan pedang milik Komandan Ye. Su Zongliang tersentak, dan tidak percaya apapun yang terjadi. Namun, dia tidak mempertanyakan Long Hao Chen karena dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan kapten dari Demon Hun Squad tingkat kaisar tidak mungkin melakukan lelucon semacam ini di kuil prajurit. Jika ini benar-benar lelucon, tindakan ini akan sangat merendahkan kuil prajurit, dan tidak ada yang berani menanggung akibatnya. Kapten Long, kamu. Su Zongliang merasa tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia pasti berharap semua ini terlalu nyata, tapi kapten jauh di depan matanya ini masih terlalu muda. Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya baru saja tiba dengan pasukan saya dari kota suci. Saya tidak tahu apakah kuil prajurit Anda telah menerima berita tentang kebangkitan pedang ilahi, yang sebelumnya adalah milik leluhur Ye, yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Su Zongliang jelas merasakan detak jantungnya sendiri semakin cepat. Tentu saja, dia mendengar tentang masalah itu, dan kuil prajurit telah mengirim kepala pembantu untuk menyelidiki. Namun, ketika mencari keturunan Komandan Ye Weiyang, dia hanya memberitahu mereka bahwa dia tidak setuju untuk mengungkapkan identitas orang yang memperoleh pedang Komandan Ye. Jika orang itu mau, dia secara alami akan berhubungan dengan kuil prajurit. Dia juga memberitahu mereka bahwa master baru yang diterima oleh pedang suci adalah seorang ksatria, oleh karena itu, tidak mungkin dia akan kembali ke kuil prajurit. Masalah ini mengguncang para petinggi kuil prajurit, tetapi karena Ye Weiyang adalah keturunan Komandan Ye, mereka tidak bisa memaksanya apapun yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam mencari ksatria yang mewarisi Arya Dewi Cahaya dari Ye Wuxiang. Mereka bahkan melakukan kontak dengan kuil ksatria. Hanya, setelah beberapa bulan berlalu, orang tersebut tidak pernah menunjukkan dirinya. Sementara itu, mendengar Long Hao Chen menyebutkan itu, keterkejutan Su Zongliang seperti yang bisa dibayangkan. Su Zongliang melihat tangan kanan Long Hao Chen yang tampak berwarna emas cemerlang memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Itu terwujud dengan tenang, dan segera, niat pedang dingin muncul darinya. Pedang emas raksasa diangkat tinggi di atas kepalanya, manik-manik di ujungnya memancarkan cahaya terang. Niat pedang tidak hanya diproyeksikan dari pedang ilahi, tetapi juga dari tubuh Long Hao Chen. Saat itu, keterkejutan Su Zongliang terlalu besar. Hanya dengan berdiri di sana, Long Hao Chen memberinya perasaan tak tertandingi sebagai seorang pria yang menyatu dengan pedangnya. Faktanya, sebagai master aula pembantu dari kuil prajurit, Su Zongliang sudah melampaui 90.000 unit energi spiritual, berdiri sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8. Tetapi tepat pada saat ini, dia benar-benar merasa tidak penting di depan Long Hao Chen. Bukan hanya dia, semua orang di aula kuil prajurit berhenti karena merasakan cahaya keemasan. Tentu saja, mereka tidak memiliki permusuhan. Itu adalah atribut cahaya, yang tidak bisa menjadi milik musuh. Setelah itu, niat pedang yang meluap-luap itu membuat semua orang merasa bosan. Saat itu juga, mereka benar-benar merasakan kesalahpahaman. Seolah-olah sosok yang melepaskan semua cahaya itu benar-benar patung Komandan Ye. Tapi ini hanyalah sebuah objek. Perbandingannya terlalu intens. Niat pedang tirani itu sepertinya menembus kuil prajurit, dan sosok itu yang serempak dengan pedangnya tampak sangat-sangat tinggi. Selama tahun yang dihabiskannya dalam pengasingan, kemajuan Long Hao Chen sangat menghancurkan bumi seperti yang bisa dibayangkan. Secara alami, dia tidak hanya menggantikan pedang ilahi Arya dari Dewi Cahaya, tetapi juga niat pedangnya. Sementara itu, dia berhasil menggabungkannya dengan pemahaman yang dia peroleh pada saat dia mengusir Ahbao sambil terbangun sebagai dewa yang dipilih. Sekarang, niat pedangnya sendiri yang terbentuk. Tidak diragukan lagi, ini dicapai dengan bantuan dari atribut besarnya sebagai dewa yang dipilih. Secara akurat,
Niat pedang yang dipancarkan Long Hao Chen memiliki perbedaan spesifik dari Ye Wuxiang bertahun-tahun yang lalu, dan juga pemahamannya tentang pedang jauh dari dapat dibandingkan dengan Ye Wuxiang pada waktu itu. Namun, di tangannya ada Arya dari Dewi Cahaya, dan dia menerima bantuan dari pedang itu. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua orang yang hadir di kuil prajurit? Pertama kali Su Zongliang melihat Arya dari Dewi Cahaya, dia menunjukkan hormat prajurit terbesar sebagai etiket, sebelum setiap prajurit yang hadir segera mengikutinya untuk memberikan hormat-hormat mereka bersama. Cahaya keemasan menghilang, dan Arya dari Dewi Cahaya menghilang kembali ke tangan Long Hao Chen. Niat pedang pantang menyerah menghilang sesuai, dan pandangan bersemangat diarahkan pada Long Hao Chen. Su Zongliang mengangguk dengan paksa, "Kapten Long, harap tunggu sebentar. Saya akan segera melapor ke kepala." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Long Hao Chen tetap di tempat yang sama, melihat patung di depannya tanpa berbicara. Meskipun patung ini tidak mengandung maksud pedang dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang, di dalam hatinya, Long Hao Chen bisa merasakan aura keputusasaan yang bebas dan mendominasi yang dia miliki di medan perang. Dia samar-samar merasakan pemahaman yang berbeda tentang maksud pedang padanya. Perjalanan ke kuil prajurit ini jelas tidak hanya untuk menangani kepala militer kota Star seekor itu. Itu hanya tugas sampingan. Tujuan terpenting baginya adalah menyampaikan maksud pedang Ye Wuxiang. Itulah alasan utama perjalanannya ke kuil prajurit. Beberapa saat kemudian, belasan pria memasuki aula dari tangga. Di depan mereka adalah seorang tetua yang mengenakan gaun emas tua. Tetua ini memiliki rambut perak, tetapi memberikan tekanan yang sangat besar, berdiri mendominasi seperti gunung. Su Zongliang dan yang lainnya, beberapa dari mereka memiliki kehadiran tirani, mengikuti di belakang tetua ini, dan langsung menuju ke Long Hao Chen. Penatua dengan gaun emas mengungkapkan ekspresi bersemangat, menuju ke sisi Long Hao Chen dengan langkah besar. Namun, seolah-olah dia tidak melihatnya, Long Hao Chen masih menatap tajam pada patung pedang 1000 tahun itu. Su Zongliang hendak mengatakan sesuatu, hanya untuk dihentikan oleh tangan sesepuh. Matanya berkedip dengan kemegahan yang luar biasa, dia menggumamkan beberapa kata yang menyuruhnya untuk tidak mengganggu Long Hao Chen saat dia berdiri di dekatnya, mengamati pemuda tampan ini dengan cermat. Tidak kurang dari setengah jam kemudian, Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan melangkah maju dengan kaki kirinya, saat tangan kanannya bergerak maju seperti sambaran petir. Secara tidak jelas, pancaran cahaya keemasan mengikuti gerakannya. Dengan perasaan yang sangat riang, sebuah desahan keluar dari mulutnya, dan seketika, suara mendesis tajam terdengar di seluruh aula. Desis menghilang dalam sekejap, tetapi petinggi kuil prajurit yang berdiri di dekatnya masih dipenuhi dengan kejutan. Mereka dengan jelas merasakan kekuatan di tangan kanan Long Hao Chen. Tanpa fluktuasi energi spiritual, itu hanya diisi dengan pedang murni. "Siapa pemuda ini? Kamu Long Hao Chen?" Penatua dengan gaun emas akhirnya berbicara, meskipun suaranya secara mengejutkan tampak sedikit bergetar. Long Hao Chen ketakutan, menemukan bahwa orang lain berdiri di sisinya. Berbalik, dia kebetulan menghadapi tetua yang marah dengan gaun emas. Bab 378. Turunnya Pedang Ilahi, 2. "Senior, kamu." Di sisinya, Su Zongliang cepat-cepat berkata, "Orang ini adalah kepala kuil prajurit kita, kepala kuil Qiyu Yonghao." Long Hao Chen menginjak tanah dengan kaki kirinya, menempatkan tangan kanannya di dadanya. Kapten dari Komandan 64 kelas memberi hormat Long Hao Chen, kepala kuil. Setelah mengamatinya cukup lama, Qiyu Yonghao berbicara, "Kamu adalah putra dari sobat lama Xing Yu, bukan?" "Seperti yang diharapkan, pahlawan muda. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa pedang ilahi Komandan Ye benar-benar memilih Anda sebagai tuannya. Bisakah kau membiarkan aku melihat Arya Dewi Cahaya leluhur Ye?" Dia benar-benar merasa sangat tidak sabar. "Baik." Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya sekali lagi, dan ketika cahaya keemasan yang cemerlang itu muncul di depan semua pemimpin kuil prajurit, mereka semua memiliki penampilan yang bodoh, terutama pembangkit tenaga listrik yang lebih tua dari kuil prajurit. Semuanya menangis di depan pemandangan ini. Di antara mereka, yang paling terpengaruh adalah kepala kuil prajurit, Qiyu Yonghao. Bos, saya akhirnya bisa melihat pedang ilahi Anda lagi. Saya akhirnya melihatnya muncul kembali ke dalam cahaya. Bos, mengapa pada saat itu Anda tidak mendengarkan gangguan saya? Anda menjadi pahlawan manusia dan pahlawan kuil prajurit. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya kehilangan kakak laki-laki yang baik ini pada waktu itu?" Qiyu Yonghao bergegas maju, dengan kuat menggenggam Arya dari Dewi Cahaya. Dia bahkan kehilangan suaranya karena menangis dengan getir.
Semua pembangkit tenaga listrik kuil prajurit mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya sekali lagi, memberikan penghormatan prajurit kepada pedang ilahi di tangan Long Hao Chen. Merasakan kesedihan dan kenangan mereka, mata Long Hao Chen berubah secara bertahap menjadi merah meskipun dirinya sendiri. Yang paling mengejutkan adalah Arya dari Dewi Cahaya di tangannya sepertinya telah memahami kata-kata Qiyu Yonghao dan benar-benar mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya pedang ilahi ini juga sedang berduka karena kesedihan. Setelah sekian lama, Qiyu Yonghao pulih dari kesedihannya, dan menghapus air mata di wajahnya. Penatua berambut perak ini memandang Long Hao Chen dengan mata merah. "Nak, apakah kamu datang khusus untuk mengembalikan pedang Komandan Ye? Saya ingin berterima kasih atas nama kuil prajurit." Long Hao Chen dengan ringan mengangguk, "Kepala kuil, saya kebetulan akan membahas masalah ini." Pedang ilahi muncul kembali, dan memang terlalu penting bagi kuil prajurit. Jadi, meskipun saya mendapatkan pengakuan pedang ilahi sebagai pemiliknya, saya ingin meminta persetujuan dari Anda dan semua senior dari kuil prajurit untuk menggunakannya sebagai senjata saya. Saya berjanji kepada Anda dan semua orang yang hadir di sini bahwa saya tidak akan membiarkan pedang ilahi leluhur Ye ini mengumpulkan debu di tangan saya. Qiyu Yonghao tampak lesu. Meskipun dia merasa sangat bersemangat, dia masih menahan diri untuk tidak memaksakan masalah tersebut. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa Long Hao Chen mengembalikan pedang ilahi, tetapi dia tidak terlihat siap untuk mengirimkannya. Ini berarti dia benar-benar berniat untuk memiliki Arya Dewi Cahaya. Long Hao Chen juga tidak tampak pasrah tetapi menunjukkan sikap kategorisnya terhadap pedang ilahi, sebagai pemilik sebenarnya. "Long Hao Chen, lalu untuk apa kamu datang hari ini?" Qiyu Yonghao bertanya dengan tenang. Long Hao Chen menjawab dengan nada hormat, "Hari ini, saya datang untuk 3 hal. Yang paling penting adalah bahwa saya ingin Anda dan kuil prajurit untuk menerima bahwa meskipun saya tidak dapat meninggalkan pedang ilahi di sini, saya ingin membiarkan maksud pedang leluhur Ye tetap di kuil prajurit, karena ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda." Kuil prajurit. Qiyu Yonghao terkejut, "Untuk meninggalkan niat pedang Komandan Ye? Bagaimana menurutmu untuk melakukan ini?" Dia merasa semakin penasaran dengan pemuda ini. Tentu saja, keinginan terdalamnya adalah melihat Arya Dewi Cahaya tetap di sini. Hanya saja dia dengan jelas memahami posisi Long Hao Chen untuk kuil ksatria. Han Qian menunjuk anak ini sebagai satu-satunya penerus kuil ksatria, yang berarti dia akan menjadi kepala kuil-kuil ksatria di masa depan. Memaksanya untuk meninggalkan pedang suci bukanlah hal yang baik. Untuk tidak mengatakan apa-apa lagi, lelaki tua itu tidak mudah ditangani. Long Hao Chen melihat ke patung Ye Wuxiang, mengatakan kepadanya dengan suara yang dalam, "Hall Master, jika Anda setuju, saya ingin meninggalkannya di patung ini, sehingga setiap pembangkit tenaga listrik kuil prajurit dapat melihatnya, dan mungkin mendapatkan beberapa pencerahan darinya. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuk kuil prajurit." Jika Long Hao Chen mengatakan kata-kata seperti itu langsung saat melihatnya, Qiyu Yonghao pasti tidak akan melihat pemuda ini dalam cahaya yang baik. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Pada tahun-tahun itu, di antara begitu banyak pembangkit tenaga listrik kuil prajurit, tidak ada yang berhasil mengeluarkan maksud pedang dari Komandan Ye. Tapi bagaimana dengan anak muda ini? Qiyu Yonghao tidak tahu persis usia Long Hao Chen, tapi dia menduga dia bahkan belum berusia 20 tahun. Tapi tepat sebelumnya, niat pedang yang dilepaskan dari tangan kanan Long Hao Chen telah sangat mengejutkan Qiyu Yonghao. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan Komandan Ye tidak bisa menunjukkan pencapaian seperti itu dalam permainan pedang di usia ini. Pemuda ini seperti yang diharapkan, seorang jenius di antara para jenius. Setelah sedikit merenung, Qiyu Yonghao perlahan berbalik, melihat ke atasan, dan bertanya dari mereka, "Apa pandanganmu?" Seorang penatua yang terlihat kira-kira seusia dengan Qiyu Yonghao menjawab dengan nada yang dalam, "Tidak pantas. Patung Komandan Ye sudah berdiri tak tersentuh selama ratusan tahun. Bagaimana itu bisa diubah begitu saja? Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Seandainya patung itu rusak, kami tidak akan dapat menjelaskannya kepada ribuan demi ribuan prajurit dari kuil." Su Zongliang berbicara selanjutnya, kepala pembantu, saya yakin kita harus membiarkan dia mencoba." Long Hao Chen berhasil menggantikan pedang ilahi Komandan Ye, dan ini sudah membuktikan kepercayaan pedang ilahi ditempatkan di dalam dirinya. Hanya dia yang mungkin bisa mendapatkan pemahaman tentang maksud pedang Komandan Ye. Jika itu tidak akan berhasil, penatua yang dipanggil sebagai kepala pembantu olehnya memotong dengan teriakan kategoris, "Apa yang harus dilakukan jika dia gagal? Bisakah kita menanggung kerugian itu? Sebelum melakukan apapun, Anda harus mempertimbangkan akibatnya terlebih dahulu.
Kemudian, hanya jika kemungkinan terburuk dapat bertahan, Anda dapat bertindak. Tidak diragukan lagi, sesepuh ini bisa dianggap sebagai orang yang cukup konservatif. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit mengungkapkan pandangan mereka. Meskipun mayoritas besar tidak mau membiarkan Long Hao Chen mengubah patung Ye Wuxiang tanpa diskusi lebih lanjut. Tentu saja, masalahnya bukan karena mereka tidak ingin niat pedang Komandan Ye muncul kembali, tetapi Long Hao Chen itu benar-benar terlalu muda. Di mata mereka, penerus Komandan Ye itu masih anak-anak. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa nyaman ketika membiarkan dia menangani tugas yang begitu penting? Melihat semua orang berdebat, Long Hao Chen diam-diam menghela nafas, dan berkata pada Qiu Yonghao, kepala kuil, bagaimana dengan ini? Saya tidak akan bertindak langsung pada patung itu tetapi sebaliknya, Anda dapat membawa saya sebuah batu besar, di mana saya akan mencoba untuk meninggalkan niat pedang Komandan Ye. Meskipun demikian, saya hanya dapat melakukan ini hari ini, karena kita harus segera meninggalkan aliansi untuk menuju perbatasan wilayah iblis untuk menjalankan misi. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Long Hao Chen datang ke sini dengan tujuan awal untuk mendapatkan persetujuan dari kuil prajurit karena membiarkannya memiliki Arya dari Dewi Cahaya, sambil melapor kembali ke kuil prajurit. Bagaimanapun, jika dia tidak memberikan pembenaran kepada kuil prajurit mengapa pedang ilahi ini bertahan di tangannya untuk waktu yang lama, itu pasti akan jauh lebih rumit baginya untuk meninggalkan niat pedangnya di kuil prajurit, demi membuktikan kualifikasinya sendiri untuk mengendalikan pedang suci ini. Qiu Yonghao mengangguk dan menjawab, karena memang seperti itu, kami hanya bisa melakukannya. Namun, Hao Chen, saya memiliki bantuan yang berani. Anda harus tahu bahwa Arya dari Dewi Cahaya benar-benar pedang ilahi yang sangat penting bagi kuil prajurit saya. Jika memungkinkan, kami masih berharap pedang ilahi tetap berada di kuil prajurit. Anda dapat memberikan kondisi apapun yang Anda inginkan. Selama kami bisa, kami akan memuaskan mereka dengan imbalan pedang ilahi. Qiu Yonghao dapat melihat bahwa jika dia tidak membahas topik tersebut secara langsung, Long Hao Chen pasti tidak akan meninggalkan pedang ilahi di sini. Meskipun demikian, ini tidak mengherankan. Siapapun akan melakukan hal yang sama, karena bagaimanapun juga ini adalah pedang suci yang kuat. Meskipun Qiu Yonghao bisa melihat bahwa pedang suci di tangan Long Hao Chen belum sepenuhnya kembali berfungsi selama tahun-tahun itu masih merupakan senjata ampuh dari tingkat legendaris. Siapapun yang memiliki pedang suci semacam ini tidak akan mudah diyakinkan untuk melepaskannya. Melihat Qiu Yonghao, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, kepala kuil, saya tidak bisa. Arya Dewi Cahaya mengenali saya sebagai tuannya dan saya satu-satunya yang bisa menggunakannya. Saya pikir leluhur Ye tidak akan berharap untuk melihat pedang ilahi terkubur di ruangan gelap. Aku akan membiarkannya lari bebas di wilayah iblis dan membunuh musuh yang kuat untuk membiarkannya meminum darah iblisnya. Aku akan mengizinkan pedang ini membiarkan kecemerlangan aslinya muncul kembali dan kemudian merekonstruksi jiwa pedangnya. Jadi, saya hanya bisa menolak permintaan Anda. Qiu Yonghao menyatakan dengan dalam, bagaimana jika saya akan menukarnya dengan senjata tingkat epik? Juga dari elemen cahaya, Long Hao Chen terguncang jauh di dalam. Dia jelas tahu arti dari peralatan epic tier yang dipegang. Faktanya, pembangkit tenaga listrik yang memiliki peralatan epic tier semuanya dapat digambarkan sebagai diberkati dengan hak istimewa yang tak tertandingi. Alasan mengapa kuil Ksatria bisa tetap menjadi kepala dari 6 kuil besar begitu lama adalah karena mereka memiliki peralatan suci seperti singgasana ilahi. Tetapi kuil prajurit sebenarnya bahkan tidak memiliki alat ilahi, dan senjata di tingkat epik sudah menjadi senjata paling kuat yang bisa mereka keluarkan. Menurut pengetahuan Long Hao Chen, kuil prajurit memiliki total kurang dari 5 peralatan tingkat epik. Tanpa ragu, peralatan apapun di epic tier akan menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Daya tariknya tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, Long Hao Chen masih menggelengkan kepalanya, maaf, kepala kuil. Bagi saya, pedang ilahi ini bahkan lebih penting daripada alat ilahi. Saat menggunakannya dalam pertempuran, saya bisa merasakan sikap leluhur Ye saat itu. Tidak peduli apakah itu untuk meningkatkan kekuatan atau dorongan untuk keinginan saya, itu terlalu berharga bagi saya. Dan seperti yang baru saja saya katakan, sambil memegang pedang ilahi ini, saya pasti akan membiarkan kemuliaan tahun-tahun itu muncul kembali. Anak muda, kamu terlalu sombong. Penatua yang dialamatkan sebagai kepala tambahan melangkah maju dan tiba di sisi Qiu Yonghao, membiarkan tekanan besar menyelimuti Long Hao Chen. Orang-orang yang hadir adalah semua pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit, dan meskipun mereka tidak bisa benar-benar bertindak melawan Long Hao Chen, memberinya tekanan masih mungkin dilakukan. Di depan tekanan yang begitu kuat,
wajah Long Hao Chen masih tetap tidak terpengaruh. Berdiri tegak sempurna, dia menyatakan dengan hormat, "Senior, saya tidak sombong. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, saya tidak akan muncul di kuil prajurit dengan berani. Jika saya hanya menggunakan Arya Dewi Cahaya untuk berperang melawan iblis, saya khawatir kuil prajurit akan kesulitan mengidentifikasi saya sama sekali sebagai pemegang pedang ilahi ini. Hari ini, saya datang sepenuhnya karena ketulusan." Bab 379. Turunnya Pedang Ilahi, 2. Qiyu Yonghao melambaikan tangannya, memblokir tekanan yang datang dari tetua itu. Jauh di dalam, dia diam-diam tercengang. Faktanya, meskipun Long Hao Chen memiliki kekuatan untuk menjadi kapten dari pasukan pemburu setan di tingkat komandan, dia masih hanya di langkah ke-6 dalam budidaya. Dihadapkan dengan tekanan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9, dia masih berbicara terus terang dan dengan keyakinan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. "Hao Chen, bagaimana dengan ini? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bersedia menerima percobaan kuil prajurit kami. Prajurit dan kesatria adalah sebuah keluarga. Jadi kami tentu saja tidak akan mengirim seseorang untuk membandingkan catatan dengan Anda. Mari lakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda dapat meninggalkan niat pedang Komandan Ye dalam sebuah batu, seperti yang Anda janjikan sebelumnya, ini akan menjadi bukti bahwa Anda memenuhi syarat untuk menggunakan pedang ilahi ini. Di sisi lain, jika Anda gagal, Anda akan meninggalkan pedang ilahi di kuil kami, tetapi saya masih akan memberi Anda senjata di tingkat epik. Untuk peralatan lainnya, Qiyu Yonghao pasti tidak akan melakukan ini. Dia sudah memaksa pihak lain dengan kekuatan sombong. Tapi Arya Dewi Cahaya benar-benar terlalu penting bagi kuil prajurit. Bahkan menyimpannya di kuil, tanpa ada yang bisa menggunakannya, tidak masalah. Long Hao Chen menatap Qiyu Yonghao dengan penuh semangat, dan menarik napas dalam-dalam. "Oke, aku berjanji padamu. Namun, jika saya tidak berhasil, saya akan meninggalkan pedang ilahi di sini, tetapi tidak akan meminta peralatan tingkat epik dari kuil mulia Anda. Tolong bawa batu." Dia bisa memahami semangat pembangkit tenaga listrik ini dari kuil prajurit, tetapi di bawah tekanan para tetua ini, harga diri Long Hao Chen akhirnya terbakar. "Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya memenuhi syarat untuk memiliki pedang ilahi ini." Mendengarnya, Qiyu Yonghao tampak meminta maaf. Berbalik, dia memberikan beberapa instruksi, dan tentu saja seseorang pergi untuk melakukan tugas itu. Sesepuh itu, kepala pembantu, yang pergi dengan tergesa-gesa. Long Hao Chen tidak berbicara dengan Qiyu Yonghao lagi, tetapi duduk bersila di tempat dia hanya berdiri sebelumnya, dan memasuki keadaan meditasi di depan semua orang itu. Seluruh proses berjalan sealami aliran-aliran air. Tampaknya hanya dengan duduk, dia menjadi seperti biksu tua dalam sekejap, sebuah batu besar yang kokoh. Betapa penuh dengan prospek, Qiyu Yonghao diam-diam tidak bisa membantu tetapi berseru kagum dan benar-benar merasa cemburu pada kuil ksatria. Untuk menunjukkan kualitas seperti itu pada usia ini, Long Hao Chen ini pasti akan menjadi landasan bagi kuil ksatria di masa depan. Jika pertumbuhannya berjalan lancar, kuil ksatria akan mendapatkan kejeniusan tak tertandingi lainnya, yang seharusnya bahkan melampaui ayahnya sendiri. Jika Long Xingyu mencapai pangkat ksatria ilahi hanya di usia 40-an, bagaimana dengan dia? Pada usia berapa dia bisa menyelaraskan dengan tata ilahi? 40? Atau bahkan sebelum mencapai usia ini? Beberapa saat kemudian, selusin pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit membawa batu besar ke aula. Melihat batu besar ini, Qiyu Yonghao tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan ekspresi, memberikan kepala tambahan itu pandangan bertanya. Kepala pembantu dengan sungguh-sungguh mengangguk padanya, bibirnya melakukan beberapa gerakan seolah mengatakan sesuatu. Qiyu Yonghao merasa ragu, tetapi masih mengangguk. Melihat keadaan Long Hao Chen saat ini, perasaan menyesal dia meningkat lebih jauh. Batu besar ini berbentuk oval, dan seluruhnya gelap. Namun, itu mengeluarkan aura kemantapan dan kedalaman yang luar biasa. Melihatnya, orang tidak akan berpikir untuk melihat sepotong batu, melainkan sebuah gua yang dalam. Kabarnya, ini adalah meteorit surgawi yang ditemukan oleh kuil prajurit. Sangat sulit, akan sangat sulit bahkan untuk peralatan tingkat mulia untuk meninggalkan jejak di atasnya, dan untuk peralatan di tingkat legendaris, energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar perlu dituangkan ke dalam untuk menimbulkan kerusakan. Potongan sekecil apapun. Dan lebih jauh lagi, bongkahan meteorit surgawi ini sebenarnya sebanding dengan emas murni dalam hal adesi energi spiritual, sementara melampaui yang terakhir dalam hal ketangguhan dalam jumlah besar.
Itu hanya karena tidak pernah ada pemurni yang percaya diri untuk bisa membuat peralatan darinya, itu tertinggal di perbendaharaan kuil prajurit begitu lama. Hari ini, jelas dengan tujuan mempersulit Long Hao Chen bahwa mereka benar-benar mengeluarkan meteorit surgawi ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan niat pedang, menimbulkan luka pada meteorit surgawi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan jumlah energi spiritual setengah-setengah. Tampaknya merasakan bahwa batu besar itu ada di tempatnya, Long Hao Chen perlahan membuka matanya, segera mengungkapkan tatapan kagum saat menatap meteorit surgawi setinggi 3 meter ini. Qiyu Yonghao terbatuk, meninggalkan niat pedang dari leluhur Ye adalah keinginan yang jelas kita miliki untuk selama-lamanya. Untuk alasan ini, kami membawakan materi terbaik untuk Anda. Hao Chen, bagaimana Anda memandang meteorit surgawi yang besar ini? Jika tidak berhasil, kita dapat mengubahnya untuk yang lain. Dia memang merasa menyesal. Bagi seseorang yang hidup selama lebih dari 100 tahun, mencoba membuat rencana melawan anak berumur 10 dan beberapa tahun adalah tindakan yang akan membuatnya kehilangan muka ketika para petinggi dari kuil ksatria mengetahui tentang hal ini di masa depan. Jadi, dia akhirnya masih mundur dan bertanya pada Long Hao Chen tentang apakah dia ingin mengubahnya dengan batu lain. Namun, Qiyu Yonghao tidak berharap Long Hao Chen menggelengkan kepalanya pada lamarannya dan menjawab, tidak perlu mengubahnya. Mari kita pergi dengan yang ini. Namun, saya punya sedikit permintaan. Karena kita menggunakan meteorit surgawi alih-alih patung, dapatkah bagian yang saya potong dalam proses itu diberikan kepada saya? Tidak masalah. Namun, itu dengan premis bahwa Anda berhasil meninggalkan niat pedang. Kepala pembantu tua itu bergegas memberikan jawaban itu, karena takut Long Hao Chen akan menarik kembali keputusannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini bukan pertama kalinya Long Hao Chen melihat sekilas meteorit surgawi itu. Ayahnya Long Xingyu juga punya satu, jadi dia tahu dengan jelas tentang ketangguhan meteorit surgawi. Pada tahun-tahun itu, Long Xingyu telah memberitahu Long Hao Chen bahwa kuil prajurit memiliki harta di antara semua harta karun, dan itu adalah meteorit surgawi ini. Jika itu disempurnakan menjadi sebuah peralatan atau digunakan untuk memperbaiki yang lain, bahkan sebagian kecil darinya akan membuatnya naik peringkat. Khusus untuk senjata, hasilnya akan sangat jelas. Long Hao Chen perlahan menegakkan posturnya, dan berjalan ke meteorit surgawi ini. Belum pernah dia mengukir apapun sebelumnya, tetapi dia melakukan beberapa penelitian tentang ukiran. Namun, apa yang harus dia lakukan hari ini bukanlah mengukir, tetapi meninggalkan niat pedang. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Berjalan 5 meter dari meteorit surgawi itu, Long Hao Chen berhenti bergerak dan berdiri di sana, berkonsentrasi pada aura dalam yang dilepaskan oleh potongan meteorit surgawi ini. Tidak ada yang mengganggunya, hanya menonton dalam diam. Qiyu Yonghao merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia sebenarnya tidak tahu apakah Long Hao Chen akan berhasil atau gagal, tetapi tidak satu pun dari kedua hasil itu akan buruk bagi kuil prajurit. Saya meminta hak untuk mendapatkan bantuan dari tunggangan dan kompor spiritual saya. Long Hao Chen bertanya dengan tenang, bahkan tanpa berbalik. Qiyu Yonghao menjawab, tentu saja bisa. Long Hao Chen mengangguk, dan mengarahkan jari di tangan kirinya ke sisinya. Segera, cahaya ungu muncul dan kemudian, makhluk besar muncul di hadapan semua orang yang hadir. Kejutan yang dibawa oleh Hao benar-benar hebat. Tubuhnya yang besar sepanjang 10 meter berdiri seperti gunung kecil, tetapi yang lebih luar biasa, dia memiliki 4 kepala besar yang berbeda. Muncul di belakang Long Hao Chen, dia segera melihat sekeliling. Lehernya lurus, cahaya kecil, api kecil, hijau kecil dan biru kecil menyapu mata mereka ke semua orang di kuil prajurit, benar-benar berdiri dengan bangga. Gunung apa itu? Qiyu Yonghao dan kepala pembantu saling memandang, dengan sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat binatang ajaib semacam ini sebelumnya. Meskipun fluktuasi energi spiritual yang menyebar darinya bukanlah sesuatu yang mereka sadari, tubuhnya tampaknya penuh dengan kualitas unik, terutama dari betapa bangganya dia berdiri, memberikan sentimen melampaui kenyataan. Tepat pada saat itu, nyanyian rendah dimulai oleh 4 kepala besar Hao, dan mereka mengambil posisi yang sangat aneh. Hanya mulut cahaya kecil yang berdiri tegak, sementara 3 kepala lainnya merangkak ke bawah, menempelkan diri ke leher cahaya kecil, dan menatapnya sambil melantunkan mantra. Dengan segera, hembusan nafas yang intens dari 4 elemen angin, api, air dan cahaya menyebar dalam bentuk fluktuasi yang hebat dari tubuh Hao. Binatang ajaib 4 elemen, Su Zongliang tidak bisa menahan teriakan ketakutan. Penampilan Qiyu Yonghao menjadi jauh lebih terkonsentrasi, sekarang tiba-tiba merasa penyesalan tentang fakta bahwa dia mempersulit anak ini. Long Hao Chen benar, jika dia tidak datang hari ini,
kuil prajurit bahkan tidak akan bisa melihat Arya dari Dewi Cahaya. Anak ini lahir dengan niat baik, namun demikian dia diperlakukan oleh mereka. Namun, di sisi lain adalah Arya dari Dewi Cahaya. Ini mungkin pertama kalinya Qiyu Yonghao merasa malu sedemikian rupa. Dan tepat pada saat ini, Long Hao Chen mulai bergerak. Di punggungnya, cahaya cemerlang terpancar dan 4 sayap spiritual terbuka, menyerap esensi cahaya di udara dengan gagah berani. Sementara itu, Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membiarkan Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali di tangannya. Adegan yang lebih luar biasa mengikuti, dan sosok emas tampaknya telah muncul di belakang Long Hao Chen. Pada saat yang sama keempat sayapnya terbuka, sosok emas ini muncul di mata semua orang yang hadir. Dibalut rok pertempuran emas, dengan tongkat emas di tangan, rambut emas indah dan 6 sayap transparan, dia tampak setinggi manusia. Hanya sepasang telinganya yang sedikit runcing yang menunjukkan asal-usulnya. Ras peri dari zaman kuno, kepala bantu tua itu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi khawatir. Puluhan tahun yang lalu, dia telah mempelajari kekuatan dan prestise dari peri kuno. Namun, dia tidak pernah melihat penampakan peri dari masa lalu. Namun Yating muncul dalam pandangan semua orang, dengan penampilan yang persis sama seperti yang dia bayangkan dari peri kuno. Bagaimana itu tidak membuatnya heran? Tidak, ini peri cahaya. Qiyu Yonghao adalah kepala kuil prajurit, dan memiliki persepsi yang kuat. Meskipun demikian, bahkan saat membalas teman lamanya, tetua itu masih merasa shock. Meskipun dia merasa bahwa ini adalah peri elemen, siapa yang akan melihat peri elemen yang tampak seperti peri kuno? Long Hao Chen, seberapa besar keterkejutan yang akan Anda berikan kepada kami sebelum menyerahkan masalah ini? Kali ini, Qiyu Yonghao bukan satu-satunya yang menyesal, dan bahkan kepala pembantu lainnya yang tetap diam selama ini merasa menyesal. Bab 380. Maksud dan rahasia pedang, I. Yating sebenarnya tidak peduli tentang membiarkan orang lain melihatnya, dan seperti Haoi, tepat setelah muncul, dia segera mulai melantunkan mantra. Sinar emas yang pekat langsung menyebar darinya, diarahkan ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen mengangkat kepalanya, menatap Arya dari Dewi Cahaya di tangannya. Namun, dia tidak mengucapkan mantra apapun dan memusatkan semua perhatiannya pada pedang suci. Niat pedang besar yang dipancarkan oleh Arya Dewi Cahaya perlahan ditarik di bawah tatapan mereka, lenyap ke dalam pedang. Tetapi dengan setiap bagian yang lenyap, tampilan Arya Dewi Cahaya berubah, bergeser dari warna emas cemerlang ke emas gelap. Mata Long Hao Chen berkilau listrik, dan dia tampaknya membentuk satu kesatuan dengan pedang ilahi. Tampaknya Arya dari Dewi Cahaya mendapatkan ketajaman, dan dia merasa pedang itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Niat pedang tirani terus meningkat tanpa jeda, dan warna emas dari tubuh Long Hao Chen tampak semakin kaya dan kuat. Dalam keadaan ini, dia sepertinya telah kembali ke perbukitan di surga ilusi. Tetapi kali ini, dia tidak hanya dipenuhi dengan pemahaman, tetapi juga dengan harga diri yang meremehkan. Bahkan di depan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9, dia tidak akan gemetar. Haoi dan Yating menuangkan energi spiritual ke Long Hao Chen. Haoi menggunakan peningkatan spiritual elemen cahaya yang dikuasai dengan baik, tapi kali ini, cahaya kecil bukan satu-satunya yang menggunakannya. 3 kepala lainnya mengubah elemen mereka sendiri sepenuhnya menjadi cahaya, dan membantu Long Hao Chen dengan kekuatan penuh mereka. Yating menggunakan mantra Brilliant World dalam bentuknya yang paling sederhana, tapi Brilliant World-nya sudah 3 kali lebih efektif daripada yang biasa. Dan semua energi spiritual unsur cahaya ini mengalami pemurniannya. Tanpa melebih-lebihkan, fakta bahwa Long Hao Chen tidak dapat meningkatkan total energi spiritualnya dalam pertempuran di samping, kekuatan pertempurannya sekarang cocok dengan setidaknya pembangkit tenaga listrik dengan total 20.000 unit energi spiritual. Kemampuan suportif Yating dan Haoi hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Akhirnya, Arya dari Dewi Cahaya benar-benar berubah menjadi keemasan gelap, dan bahkan tubuhnya berubah warna. Perasaan ini tidak aneh, tapi luar biasa hebat. Niat pedangnya yang meluap bahkan terasa di luar kuil prajurit. Seolah-olah serangan ini bisa membelah langit dan bumi. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen pindah. Meluncurkan kaki kirinya ke depan, dia dengan berani memukul dengan pedang berat di tangannya. Itu sederhana dan langsung, dan tidak memiliki hiasan apapun. Holy Fight 1 Asura Strike. Meskipun Long Hao Chen tidak menggunakan storing power pada saat meluncurkan pukulan itu, niat pedangnya, dekat dengan bentuk kental, dengan panik diberikan di udara, tanpa menghasilkan suara atau membocorkan energi spiritual. Hanya melihat kilatan cahaya keemasan gelap ini, semua orang merasakan niat pedang yang tak tertandingi yang menyebabkan suara retak di aula kuil prajurit yang sangat dihias.
Pusat kekuatan dari kuil prajurit tidak punya pilihan selain mendorong energi spiritual mereka ke dalam pelindung tubuh. Dan semua yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri secara naluriah hanyalah merasakan niat pedang ini. Bagaimana jika mereka benar-benar menghadapi serangan ini? Ekspresi Qiu Yonghao berubah kali ini secara nyata, karena dia secara tak terduga menemukan bahwa jika yang menghadapi pukulan ini adalah dirinya sendiri, meskipun dia bisa mengalahkan Long Hao Chen, dia tidak memiliki kepastian untuk tetap selamat. Kultivasi anak ini belum mencapai langkah ke-7. Dan Qiu Yonghao adalah pembangkit tenaga listrik veteran di langkah ke-9. Namun, yang mengejutkan semua orang, meteorit surgawi itu tetap tidak terpengaruh, dan setelah meluncurkan serangan ini, Long Hao Chen tersandung dengan berat. Yating adalah orang yang mendukungnya dari belakang, untuk mencegahnya jatuh. Sinar emas lembut terus dilepaskan dari tubuh Yating untuk menyembuhkan Long Hao Chen, dan 4 kepala Haoi perlahan naik, mata mereka berubah ungu. Di dahi Long Hao Chen, 9 garis pola ungu muncul. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, warnanya menjadi ungu keemasan. Long Hao Chen sedikit terguncang, dan perlahan berdiri tegak. Arya dari Dewi Cahaya yang kembali ke warna emas biasanya terserap kembali ke tangan kanannya. Setelah melakukan serangan tepat sebelumnya, dia benar-benar pingsan untuk sementara, dan pulih dengan bantuan penyembuhan dari Hao dan Yating. Namun, semua ini sepadan. Serangan tepat sebelum dengan jelas menyatukan pemahaman yang dia peroleh dari menonton patung Ye Wuxiang dengan tingkat niat pedangnya sendiri menjadi satu. Tanpa melebih-lebihkan, pemahamannya saat ini tentang niat pedang sekarang mencapai tingkat yang sangat dalam, setidaknya menyamai Ye Wuxiang pada saat dia berusia 30 tahun. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit mengatakan apa-apa, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka baru saja melihat Long Hao Chen gagal, niat pedang mengerikan yang mereka lihat sebelumnya terlalu kuat. Orang-orang dengan perasaan terdalam adalah Qiu Yonghao dan kepala pembantu yang telah melihat Ye Wuxiang dalam pertempuran sebelumnya. Tepat pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka melihat kebangkitan Ye Wuxiang. Hanya dari merasakan niat pedang ini, mereka semua mengerti bahwa Long Hao Chen memang memenuhi syarat untuk menggunakan Arya dari Dewi Cahaya. Mereka tidak akan menemukan orang seperti itu bahkan di seluruh kuil prajurit. Hao Chen. Qiu Yonghao melangkah maju sedikit, ingin memberikan beberapa kata penghiburan kepada anak ini. Dia sudah memikirkan apakah mungkin untuk meyakinkan petinggi lain dari kuil prajurit untuk membiarkan anak ini menjadi tuan dari pedang suci ini. Long Hao Chen menoleh dengan pandangan lemah, tersenyum dengan susah payah ke Qiu Yonghao. Dia sekarang merasa lemah sampai tidak bisa berbicara, dan jika bukan karena bantuan dari Hao dan Yating, dia akan jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri. Konsumsi energi spiritualnya dari sebelumnya terlalu besar. Itu bukan hanya tentang energi spiritual, tetapi bahkan termasuk kekuatan mental dan fisiknya sendiri. Sekarang, dia merasa terlalu lemah bahkan untuk mengangkat satu jari pun. Tentu saja, kondisinya terus membaik dari menit ke menit dengan bantuan terkoordinasi dari Hao dan Yating. Lapisan cahaya ungu tua terus dilepaskan dari tubuh Hao. Sementara Long Hao Chen menyerap cahaya ungu ini, kekuatan fisiknya kembali sedikit demi sedikit, sementara Yating menawarkannya esensi cahaya paling murni. Qiu Yonghao menghela nafas, "Nak, aku punya saran. Meskipun Anda gagal, Anda masih melakukan lebih dari cukup. Saya mengerti bahwa setidaknya saat ini, Anda adalah satu-satunya yang dapat menggunakan pedang ilahi ini. Arya dari Dewi Cahaya benar-benar menemukan pemilik yang sangat baik. Anda adalah putra Long Xingyu dan satu-satunya penerus kuil Ksatria. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan, tetapi Anda juga harus memahami bahwa Arya Dewi Cahaya terlalu penting bagi kuil prajurit kita. Saya tidak bisa mengambil sesuatu yang berharga seperti tawar-menawar, kecuali posisi saya sendiri. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi kepala kuil prajurit. Saya akan segera meninggalkan posisi saya dan membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya. Anda tidak perlu terus melakukan misi dengan Demon Hun Squad, dan sebagai kepala kuil prajurit, budidaya Anda akan mendapatkan dukungan penuh dari kuil prajurit. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, Anda akan menjadi komandan kedua Ye." Saat mengucapkan kata-kata ini, Qiu Yonghao merasa sangat antusias. Keputusan ini tidak sulit dibuat, dan sebenarnya dilakukan dalam hitungan detik, tanpa membicarakannya dengan siapapun. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Kata-katanya bukanlah pujian, tapi datang dari lubuk hatinya. Itu memang betapa bagusnya Long Hao Chen. Sebagai pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9, Qiu Yonghao dengan jelas melihat bahwa tunggangannya dan peri cahayanya adalah makhluk yang berada di luar jangkauan orang biasa,
dan sepasang sayapnya membuktikan potensi kekuatannya yang tak terbatas di masa depan. Mungkin Long Hao Chen saat ini hanya pada langkah ke-6 dari kultivasi, tetapi Qiu Yonghao benar-benar yakin bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 tidak dapat serta-merta bersaing dengannya. Melihat bahwa pembangkit tenaga listrik muda dengan kecakapan seperti itu muncul di hadapannya, dia sepenuhnya tidak dapat menekan perasaan kerinduannya sendiri. Namun, Long Hao Chen memiliki terlalu banyak hal unik dan tak tertandingi. Apalagi yang bisa dia berikan padanya? Apa yang cukup menarik baginya untuk meyakinkan dia untuk keluar dari kuil ksatria dan bergabung dengan kuil prajurit sebagai gantinya? Dengan cara ini Arya dari Dewi Cahaya akan selamanya berada di tangan kuil prajurit. Dalam waktu sesingkat itu, yang bisa dia pikirkan hanyalah posisinya sendiri sebagai kepala kuil prajurit. Aliansi kuil dibentuk dari 6 kuil besar, dan menjadi kepala salah satunya sama dengan menjadi salah satu dari 6 kepala besar kuil aliansi. Ini sudah merupakan kehormatan dan posisi tertinggi bagi manusia, yang hanya bisa ditandingi oleh anggota pasukan pemburu iblis kelas bergelar. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Teriakan alarm terdengar dari mulut setiap pembangkit tenaga listrik kuil prajurit yang hadir. Mereka sama sekali tidak mengharapkan kata-kata seperti itu keluar dari kepala kuil mereka sekarang. Dan lebih jauh lagi, mengingat posisi Qiu Yonghao, dan karena dia sudah mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan menariknya, dan di seluruh aliansi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, apakah Long Hao Chen benar-benar bisa duduk di posisi kepala kuil prajurit masih akan diputuskan oleh persetujuan bulat dari para petinggi. Tapi Qiu Yonghao sekarang berada di puncak mutlak kuil prajurit. Dengan janjinya, Long Hao Chen sudah hampir setengah duduk di atas tahta kepala kuil prajurit. Senior, kamu, kata Long Hao Chen dengan suara lemah. Qiu Yonghao dengan sungguh-sungguh melanjutkan, kata-kata yang baru saja saya ucapkan tidak akan diubah, juga tidak akan menyebabkan penyesalan. Selama Anda bersedia duduk di posisi kepala kuil prajurit, itu akan menjadi awal dari periode kejayaan untuk kuil prajurit saya. Meskipun kamu masih muda sekarang, kamu pasti akan membuat kuil prajurit sangat bangga di masa depan, bahkan melebihi Komandan Ye. Nak, ayo, pintu ke kuil prajurit terbuka lebar untukmu. Di masa depan, Anda akan dapat sepenuhnya mengontrol kuil prajurit. Kata-kata Qiu Yonghao tidak diragukan lagi, penuh dengan daya tarik. Bisa dikatakan bahwa selama 1000 tahun sejarah aliansi kuil, itu adalah pertama kalinya situasi seperti itu muncul. Dan Qiu Yonghao masih belum tahu usia sebenarnya dari Long Hao Chen. Seorang pemuda 16 tahun yang duduk di posisi penting seperti Temple Head hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.